Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anda, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Apakah udah sarapan semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sehat, Bu. Sudah sarapan, Bu? Baiklah, Nanda. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda, diharapkan tuh on cam semuanya. Ibu mau lihat wajah-wajah Ananda semua yang cantik-cantik ini. Baiklah, Ibu akan isi absen, mengisi presentasinya dulu ya. Nindi Aprilia Rindiani hadir. Seperti terkenal ke jaringan. Bu. Ya, baik. Nurkhalisa Amin hadir. Bisa hadir, Bu. Cynthia hadir. Cynthia hadir, Bu. Sofi Ananda. Sofi hadir, Bu. Raini. Raini hadir, Bu. Ulfa. Sepertinya jaringan Ulfa. Apakah ada yang belum hadir Ananda semuanya? Pratisa sakit, Bu. Baik. Novia izin katanya paketnya habis, Bu. Baik. Izin masih dulu, Bu. Baiklah Ananda semua, apakah Ananda masih ingat tentang pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang sistem koloid? Apakah Ananda masih ingat apa itu koloid? Masih, Bu. Masih ingat, Bu. Ya, silakan Amin. Apa itu pengertian koloid? Baiklah, Bu. Koloid itu adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lainnya. Sekian, Bu. Baik, terima kasih kepada Amin. Betul sekali, koloid itu adalah suatu campuran zat di mana heterogen, yaitu antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau kecil tersebar merata dalam zat tersebut. Nah, macam-macam koloid, apakah Ananda semua masih ingat macam-macam koloid itu? Baiklah, sepertinya Ibu tunjuk aja nih ya. Tasya Lestari, apakah tahu apa itu macam-macam koloid? Macam-macam koloid itu ada kayak aerosol, terus ada emulsi, sol ataupun gel, dan buih. Baik, terima kasih kepada Tasya. Betul sekali, macam-macam kulit itu aerosol, emulsi, sol, atau gel, buih. Buih contohnya seperti busa. Kalau gel itu ya yang jelly, puding, yang itu contohnya ya. Baik, sebelumnya apakah Ananda semua bisa membantu Ibu untuk men-share screen PPT Ibu? Apakah ada yang bisa? Bisa, Bu. Baik, Ibu kirim PPT-nya ya. Tolong dibantu share screen ya. Baik, Bu. Baiklah Nanda, seperti gambar yang Ibu tampilkan di layar laptop atau HP Ananda, ini adalah gambar agar-agar, santan, susu, busa sabun, keju, dan mentega. Itu tuh adalah contoh dari sistem koloid yang ada di kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa Ananda semua penting mempelajari sistem koloid ini. Karena erat sekali dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun KD dan IPK kita pada hari ini yaitu KD 4.12, yaitu pembuatan makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Dan adapun IPK-nya yaitu 4.12
4.14.1 merancang dan melakukan percobaan pembuatan makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan sistem koloid di dalamnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran project based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat merancang dan melakukan percobaan pembuatan makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid dan terlibat aktif selama proses belajar berlangsung. Memiliki sikap ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kerjasama, dan kejujuran. Nah, di sini mode pembelajarannya yaitu project based learning, itu berbentuk project. Nah, nanti Ibu akan kita akan mengadakan project yang projectnya itu ya merancang dan melakukan percobaan pembuatan makanan atau produk lain yang berupa koloid yang di dalamnya melibatkan prinsip koloid. Baik, gambar apa aja gambar yang ditampilkan PPT ini, Ananda? Agar-agar, Bu. Ya, betul, Es krim, Bu. agar-agar. Es krim coklat, Bu. Coklat, Bu. Ya, betul. Coklat. Ada mayonnaise, Oh, agar-agar. mayonnaise. Es krim itu adalah contoh-contoh produk makanan yang melibatkan sistem koloid di dalamnya. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimanakah pembuatan koloid itu bisa terbentuk, Ananda? Apakah ada yang tahu proses pembuatan koloid itu sendiri? Apakah ada yang tahu, Izin Ananda? menjawab, Bu. Ya, baik, Sofi. Proses pembuatan koloid itu terdiri dari dua, yaitu ada kondensasi sama dispersi, Bu. Yang dimana kondensasi itu merupakan proses pembuatan koloid larutan yang dalam proses pembuatannya dibagi lagi menjadi dua, baik itu secara fisika dan kimia. Sedangkan dispersi itu kebalikan dari kondensasi. Artinya yaitu proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Sekian, Bu. Baik, terima kasih kepada Sofi. Betul sekali, proses pembuatan koloid itu ada terdiri dari dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi itu proses pembuatan koloid yang melibatkan ada dibagi dua, ada secara fisika dan secara kimia. Sedangkan dispersi ini kebalikan dari kondensasi. Yaitu merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Baiklah, Ananda, sebelum di sini Ibu akan meminta Ananda untuk berdiskusi mengenai merancang pembuatan produk makanan atau produk yang lain yang menggunakan prinsip koloid. Nah, sebelum Ibu Ananda semua berdiskusi, Ibu akan membuat background-nya nanti sebelum berdiskusi dulu. Ada baiknya Ibu akan menampilkan video pembuatan contoh dari produk makanan yang menggunakan proses koloid. Selanjutnya. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat tugas praktikum koloid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mayones. Langkah pertama,
kedua zat cair tersebut tidak saling melarutkan. Sekian, terima kasih. Iya. Baik, baik. Sebelumnya Ibu minta kalian merancang langkah-langkah pembuatan makanan menggunakan prinsip koloid. Kelompoknya udah Ibu bagikan sesuai dengan kelompok yang minggu lalu, atau apakah pakai kelompok itu atau bisa diubah? Ibu bagikan sendiri. Apa saja, Bu? Baik, Ibu akan membuat background-nya. Cynthia bisa stop share screen. Baik, terima kasih. Baik, Ananda, apakah kita sekarang Ananda disilakan diskusi sesuai dengan LKPD yang telah Ibu bagikan di grup WA ya, Ananda? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu kasih Ananda merancang makanan apa aja yang produk makanan atau produk lain yang memiliki sifat sistem koloid di dalamnya. Setelah Ananda mau bikin apa, Ibu silahkan kepada Ananda semua. Baik, Bu. Kalau ada Rencananya kami mau buat es krim, Bu. Itu gimana, Bu? Oh, baik, seperti es krim boleh juga Ananda lihat di YouTube, cara-caranya bisa lihat di YouTube aja caranya. Terus sesuai dengan yang Baik, Bu. sesuai dengan LKPD yang telah Ibu bagikan juga ya Ananda, isi juga itu. Baik, Bu. Selamat diskusi Ananda semuanya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ananda semuanya. Apakah ada kendala dalam melakukan diskusinya? Waalaikumsalam, Bu. Untuk sejauh ini belum ada, Bu. Isi sesuai dengan LKPD yang telah Ibu bagikan di link di Google maaf Ananda, di grup WA. Dan diskusilah kalian mau menggunakan apa produk makanan yang mau kalian gunakan, melakukan percobaan untuk pembuatan produk makanan ini menggunakan sistem koloid ini Ananda. Baik, Bu. Selamat diskusi Ananda semuanya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum Ananda semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apakah ada pertanyaan tentang diskusinya, tentang pembuatan produk makanan atau produk lain menggunakan sistem koloid ini sesuai dengan arahan LKPD yang telah Ibu bagikan di grup WA ya, Nanda? Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Apa? Itu buatnya di Word atau di LKPD, Bu? Di Word aja, Nanda. Nanti Ibu akan di Word, terus rancangannya tuh kirim ke Ibu hasil rancangannya. Di grup aja dikirimnya. Baik, Bu. Baik, terima kasih Nanda. Selamat berdiskusi. Baik, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita buat apa tadi, Sin? Agar-agar, Min. Agar-agar, Mak, ya. Jadi, bikin di Word ya, Sin. Laptop aku Iya. bermasalah. Aku lagi ngetik. Nanda, gimana hasil diskusinya? Apakah udah kemajuan? Apa aja kemajuannya ini? Kamu bikin es krim ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah ada kendala? Untuk saat ini belum, Bu. Tidak, Bu. Baik, terima kasih.
Apakah udah bergabung semua teman-temannya nih Ananda? Gimana dong? Sepertinya belum, Bu. Baik, kita tunggu dulu ya Ananda. Banyak yang terkendala jaringan sepertinya, Bu. Banyak ya, karena cuaca lagi hujan seperti ini memang terkendala jaringan sekali Ananda. Baiklah, sambil menunggu teman-temannya bergabung, di sini Ibu apakah ada kendala dalam membuat rancangan untuk langkah pembuatan produk makanannya Ananda? Sejauh ini nggak ada, Bu. Baiklah, Ibu mau nanya nih, kalau kelompok 1 apa yang akan kalian buat kelompok 1? Kami di kelompok 1 pembuatan es krim, Bu. Pembuatan es krim, baik. Kalau untuk pembuatan es krim, kalian cari aja referensi-referensi yang di Google, di YouTube bisa kan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau kelompok 2, Sofi, kalian mau bikin apa, Sofi? Kami mau bikin mayones, Bu. Mayones. Kalau Ibu lihat, kalau mayones, alat dan bahannya mudah dicari juga kan? Kan, Sofi? Iya, Bu. Baik, kelompok 3, mau bikin apa kelompok 3? Kelompok 3 mau bikin agar-agar, Bu. Agar-agar, baik. Di sini kalian desain proyeknya Ibu akan tunggu besok pagi kalian kirim ke WA group. Ibu akan tunggu dan Ibu akan melihat desain proyek kalian apakah udah betul atau belum, dan atau perlu Ibu perbaiki lagi sesuai dengan LKPD yang telah Ibu kirim di WA group. Terus kalian diskusi sama teman kelompok kalian untuk melakukan produk makanan yang telah kalian rancang. Dan untuk minggu depan Ibu akan sudah Ibu kalian produk kalian itu melakukan percobaan, misalnya es krim, sudah kalian cara-caranya kalian videoin, kalian masukkan ke dalam YouTube atau ke Google Form. Nanti linknya kalian kasih ke Ibu akan melihat percobaan kalian itu. Gimana Nanda, apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Baiklah. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Apakah ada Ananda yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Izin Risma akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bu. Ya, silakan. Baik, dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bu, adapun proses pembuatan koloid sendiri biasanya dibagi menjadi 2, yaitu kondensasi dan dispersi. Adapun kondensasi merupakan proses pembuatan koloid larutan yang dalam prosesnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya dilakukan dengan mengubah pelarut. Sementara secara kimia melibatkan beberapa reaksi kimia seperti reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi. Yang kedua yaitu melalui dispersi. Adapun dispersi ini adalah kebalikan dari kondensasi, artinya ini merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Sekian kesimpulan dari Risma, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Risma. Ya, betul sekali. Proses koloid itu terbagi 2, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi itu proses yang terbagi 2 lagi, yaitu
secara fisika dan secara kimianya. Dan sistem koloid itu adalah sistem di mana campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zatnya yang berukuran koloid atau kecil tersebar secara merata dalam zat lain. Baiklah Nanda, untuk tugas minggu ini Ibu akan menunggu hasil rancangan untuk pembuatan produk makanannya. Ibu tunggu besok. Apakah apakah sanggup untuk rancangannya Ibu tunggu besok? Mohon ditambah waktunya, Bu. Oh, baik. 3 hari lah, Bu. Baik, 3 hari. 3 hari dari sekarang ya, berarti ya. Ada diskusi, Ibu harap semua anggota kelompok berpartisipasi dalam pembuatan merancang merancang produknya dan melakukan percobaannya. Dan Ibu dan pembuatan video percobaan proyeknya Ibu tunggu juga minggu depan. Minggu depan kalian sudah menampilkan video dari percobaannya, ya Ananda? Baik, Bu. Baik, apakah pembelajaran hari ini ada kritik dan sarannya, Ananda? Bagusnya kita offline, Bu. Kurang paham kalau online. Baik, ya kalau dalam kondisi kayak gini ya bagus. Online sih, karena COVID kan. Doain aja COVID-nya sudah mereda. Kita akan offline. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi Ananda untuk produk ini dalam merancang proyeknya? Tidak ada, Bu. Ini tidak ada, Bu. Baik, karena waktu pembelajaran kita udah habis, Ibu tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul masjid. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bertemu pada pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nanda.